Perkenalkan, nama saya Selviana Ngambut, biasa dipanggil Via, NPM 31210060, semester 4, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis berbicara di depan umum. Jenis-jenis berbicara di depan umum yang pertama adalah pidato persuasif. Sesuai dengan namanya, pidato persuasif atau persuasive speaking bertujuan untuk mengajak audiens agar sepaham dengan si pembicara. Ajakan ini dapat berupa ajakan untuk melaksanakan suatu aksi dan ajakan untuk menyatukan visi. Pola dari tipe pidato persuasif ini adalah membuat seseorang yang asalnya tidak melakukan hal tertentu menjadi melakukan hal tersebut karena ajakan kita. Jenis pidato ini biasanya digunakan dalam dunia marketing atau politik. Yang kedua, pidato seremonial. Pidato seremonial adalah jenis pidato yang paling sering kita jumpai. Pidato ini dilakukan dalam acara-acara resmi atau perayaan tertentu. Contoh yang paling sederhana adalah pidato ketika upacara bendera. Siswa sebagai audiens akan mendengarkan seorang guru berbicara mengenai materi tertentu. Biasanya materi yang dibawakan bertema pendidikan atau kebangsaan. Pidato ini tidak berlangsung lama dan biasanya tidak berlangsung dua arah. Ciri pidato seremonial adalah bahasa yang digunakan biasanya formal, berlangsung serius, dan berjalan sesuai dengan protokol. Pidato seremonial disusun dengan susunan materi yang sistematis dan biasanya dibawakan oleh orang-orang yang dianggap penting dalam suatu komunitas. Yang ketiga, pidato informatif. Pidato informatif adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan informasi tertentu. Jenis pidato informatif ini sering kita jumpai dalam kegiatan presentasi, misalnya presentasi bisnis atau presentasi mahasiswa dalam kegiatan akademik. Penting bagi pembicara untuk melakukan riset yang mendalam ketika melakukan pidato ini karena informasi yang disampaikan harus benar dan relevan. Pembicara juga perlu mendalami materi yang disampaikan karena pembicara dinilai sebagai orang yang paling paham tentang materi tersebut. Pidato informatif memanfaatkan banyak data dan literatur untuk mendukung fakta-fakta yang dipaparkan. Pembicara harus terlihat dapat dipercaya sebagai penyampaian informasi sehingga audiens dapat menerima materi yang disampaikan dengan baik. Yang keempat, pidato demonstratif. Pidato demonstratif merupakan jenis public speaking yang bertujuan untuk menunjukkan cara melakukan sesuatu kepada audiens. Contohnya adalah ketika guru atau dosen mengajar di depan kelas. Informasi yang disampaikan oleh pengajar bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada siswa. Pidato ini harus disampaikan secara runut dan jelas. Biasanya materi yang disampaikan sangat terstruktur dan sesuai dengan prosedur. Materi yang disampaikan harus mudah dipahami dan dapat diterapkan oleh audiens. Salah satu contoh lain adalah penyampaian standar operating prosedur kepada karyawan perusahaan. Yang kelima, pidato untuk menggerakkan audiens. Pidato untuk menggerakkan audiens adalah jenis pidato persuasif yang tujuannya secara spesifik adalah untuk mengarahkan seseorang dalam melakukan sesuatu. Dibutuhkan karisma dan kemampuan public speaking yang ahli untuk menyampaikan aktuat speaking dengan baik. Biasanya jenis pidato ini dilakukan oleh atasan di kantor kepada stafnya. Pembicara yang ingin menggerakkan audiens bersamanya biasanya memiliki daya tarik yang kuat dan teknik berbicara yang sangat persuasif sehingga audiens ikut merasakan semangat dan emosi si pembicara. Tujuan akhir dari jenis pidato ini adalah agar audiens mau bergerak bersama dan menjadikan satu visi dan misinya dan turut melakukan apa yang dilakukan oleh si pembicara.
Yang keenam, pidato untuk menghibur. Jenis public speaking ini adalah yang paling banyak digunakan oleh figur publik. Biasanya kita bisa menonton mereka di televisi atau di layar smartphone. Berbicara di depan orang banyak dengan maksud menghibur tentu saja tidaklah mudah. Dibutuhkan kepercayaan diri yang tinggi dan latihan yang berkali-kali. Contohnya adalah stand up comedy. Seorang penampil, dalam hal ini disebut pembicara, akan membawakan materinya dibuat di depan umum untuk membuat audiens tertawa. Hal ini tidak dilakukan dengan spontan, tapi dengan persiapan yang matang. Si pembicara harus menyiapkan materi komedi, berlatih gestur dan intonasi yang tepat, dan lainnya. Meskipun terkesan santai dan tidak seketat peraturan pidato lainnya, namun jenis public speaking ini termasuk salah satu public speaking yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Sekian dan terima kasih.